Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram SI bengkel. Ada kelas customer mempunyai atribut ID customer dan nama customer. Mempunyai di sini relasinya komposisi man to many dengan transaksi, atributnya ID transaksi dan ID customer. Ini nanti ke sini, jadi kalau misalnya transaksinya nggak ada gitu, ini jadi bukan pelanggan lagi gitu. Ini hubungannya sama. Terus nanti ada turunannya motor. Motornya dengan atribut merek dan nomor kendaraan mempunyai relasi asosiasi one to one. Di motor ada spare part dengan nama, harga, dan merek. Di merek memakai abstrak. Terus ini mempunyai dua anak, periodik sama konsumel. Yang periodik ini jangka pakai seperti oli berapa liter gitu kan bisa habis, jadi ganti. Yang garansi seperti garansi spare part berapa tahun, berapa bulan. Sekian dari penjelasan saya, silakan dilanjutkan ke masnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari SI bengkel yang telah kita buat. Pertama, kita akan membuat package baru dengan nama model untuk menampung kelasnya. Setelah itu dilanjut dengan membuat kelas dengan nama spare part. Kemudian kita tambahkan abstrak. Kenapa kita tambahkan abstrak? Karena kelas ini masih belum konkret bentuknya. Ada anak turunannya. Kita lanjut dengan membuat protect atribut kelasnya dengan tipe datanya. Dan di sini kenapa kita gunakan protect? Karena terdapat anak kelasnya tadi itu. Kita mulai dengan menulis nama spare partnya, kemudian kita lanjut dengan merek spare partnya, dan yang terakhir harga dari spare partnya. Setelah itu kita lanjut dengan membuat konstruktornya. Kita checklist semuanya. Dan tidak lupa getter setternya juga sama. Di sini getter setternya udah termasuk function void dan non voidnya. Nah, untuk function non void sendiri itu untuk mengembalikan, dan untuk function void enggak mengembalikan. Kurang lebih seperti itulah konsep dari non void dan void. Setelah itu kita lanjut dengan membuat anak kelas turunannya. Sebelum itu jangan lupa untuk membuat metode sesuai dengan kelas diagramnya. Kemudian kita lanjut membuat kelas periodik. Kita extend dari kelas spare part tadi. Terus di sini kita buat kelas private integer jangka waktu untuk melihat jangka waktunya spare part ini berapa gitu. Kemudian kita lanjut membuat konstruktor. Setelah itu kita getter dan setternya juga kita buat.
Dan jangan lupa kita buat method override-nya. Di sini kita buat sesuai dengan nama void info spare part, sama kayak di kelas spare part tadi. Kalau ada tanda hijau panah itu udah sesuai. Nah, terus kita buat println-nya dimulai dengan nama spare part, kemudian tambahkan get nama spare part-nya apa, kita bikin lagi merek spare part-nya, kemudian kita tambahkan juga get mereknya apa. Setelah itu kita untuk jangka waktunya kita rapikan. Setelah itu juga get jangka waktu. Yang terakhir yaitu harganya. Di sini kita rapikan juga untuk harganya. Oke, dan tambahkan get harga. Kemudian kita lanjut dengan membuat class consumable. Sama, kita extend juga dari spare part. Kemudian di sini karena atributnya hanya garansi, jadi kita tulis garansi di sini. Setelah itu sama, kita juga buat konstruktornya. Setelah konstruktor sudah, kita lanjut dengan getter setternya, kita buat juga. Terus nggak lupa lanjut juga method override-nya. Terus tulis public void info spare part. Kemudian kita lanjut sama, kita copy dulu dari periodic. Tapi di sini bedanya jangka waktunya diganti dengan garansi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kita bikin kelas motor, private, string merek, terus private lagi, string nomor kendaraan, terus private release, dari spare part, lalu declared. Konstruktornya kita buat di sini. Nah, ini harus dua konstruktor. Ini satunya untuk biasanya, ini untuk dia yang ini aja. Seperti ini, terus kita bikin this spare part release. Terus add spare part, ini harus dua konstruktor karena satunya
bisa kita masukin sebuah release, jadi kita satu aja karena dia generation ya. Terus aplikasinya dari spare partnya, jadi kita integrator setternya. Terus kita tambah untuk spare big void, tambah spare part motor, big void this spare part dot add seperti ini ya, seperti deklarasi motor. Itu di sini kita buat untuk Java class untuk customernya. Di sini kita bikin private integer ID customernya, private lagi di sini string nama customernya siapa. Kayak biasa kita langsung generate saja di sini untuk konstruktornya. Nah, di sini juga kita generate lagi untuk getter setternya. Nah, ini sudah mengimplementasikan enkapsulasinya karena private dan getter setternya juga ada. Kemudian yang terakhir itu ada metode transaksi. Nah, metode transaksi ini untuk ngebangun si customer gitu. Jadi kalau belum ada si customer, spare partnya nggak ada metode, nggak ada kelas transaksi itu, ke kelas customer juga nggak akan ada transaksi di sini. Oh iya, sebelumnya saya lupa, di sini itu harus ada motornya, string nomor kendaraan, karena dia ini tipenya adalah asosiasi. Sesuai relasinya kita buat seperti ini, dan di sini juga sama, getter setternya segitiga. Selanjutnya di metode transaksi ya, transaksi. Nah, di customer ini juga ntar kita perlu namain apa namanya, variabel atribut baru namanya transaksi di sini kan. Kita bikin di sini private integer integer apa tuh tadi di sini, ID transaksi ya, ID transaksi private integer ID customernya. Nah, ini kita generate, ini getter setternya di sini, dan kemudian konstruktornya juga kita buat. Di customernya jangan lupa, karena dia itu komposisi, jadi customer itu harus punya transaksi. Seperti sini transaksi sama dengan transaksi gini. Nah, ini juga kita hapus lagi, kita ganti di sini konstruktornya seperti ini, dan ini getter setternya juga seperti ini. Misalnya di transaksi itu ada nomor kendaraannya juga ya. Nah, ya, private string nomor kendaraan. Tidak perlu ya, biasa ya. Nah, seperti ini udah sesuai sama kelas diagramnya. Mengimplementasikannya juga semua. Terus gimana cara deklarasi objeknya?
pertama itu misal kita punya seorang, jadi kan karena dia nih di sini ada komposisi, berarti kita buat metode transaksi dulu. Anggap aja ini transaksi pertama, kita bikin trx dengan new transaksi. Nah, di sini ID transaksinya kita misalkan 1 karena dia pertama, terus kita bikin integer ID customernya. Nah, ini kita bikin dulu di sini metode customernya yang dibutuhin. Nah, di sini ya, customer dengan customer dengan new customer. Di sini ada apa? ID customernya misalkan dia 12, maka di sini yang di -2. Di sini ada nama customernya misalkan Asep. Dan di sini ada apa lagi? Nomor kendaraannya misalkan B99FF itulah. Terus misal ada lagi di sini ada transaksinya itu ya, berarti ini masuk TRX. Nah, seperti ini. Terus kita punya sebuah motor gitu misalnya. Motor sini kita buat ini atau semuanya motor. Nah, di sini kita bikin mereknya misalkan Honda. Terus platnya di sini B99, kita samain aja 99FF ini. Ini ada apa lagi nih? Kita lihat di sini ada yang error. Oh, ini ada konstruktornya, itu adalah spare partnya. Jadi kita kekurangan satu metode spare part. Nah, jadi misalkan ini kan kita dia ada service dulu kan ya. Nah, ya udah melakukan service. Misal kita punya di sini spare part sama dengan oli misalkan dengan new periodic gini. Ini bisa begini ya. Kita buat nama spare partnya oli motor, misal oli mesin, sama mereknya Castrol. Nah, jangan lupa di sini. Terus di sini kita tambahin harganya misalkan 50.000 34. Nah, di sini terus jangka waktunya misalkan 5 bulan 2000 ya, karena kan ini per kilometer ya. Berarti kita rubah dulu di sini jangka waktu, jangan lupa 1000 kilometer. Nah, gini. Oh ya, di consumable juga jangan lupa di sini plus bulan. Nah, setelah itu ini ada jangka waktunya sudah. Sini kita bisa masukin motornya ini di sini. Di sini. Di sini. Oli ya. Nah, ini bisa begini ya. Nah, ini udah mengimplementasiin semuanya. Misal kita mau panggil metodenya metode ya. Oh, enggak, misalkan kita juga punya spare lagi, kita mau punya motor tambah spare partnya. Next misalkan kita ganti, spare part apa ya kira-kira yang itu period consumable ya. Misal kita ganti spion dengan new, karena dia consumable kan dia ada waktunya, entah bisa aja sehari rusak gitu, masuk ya spion. Terus ini ada mereknya misalkan Kalhara. Nah, terus di sini ada kita spare partnya misalkan 30.000 34. Nah, yang garansinya kita bikin 6 aja, 6 bulan. Nah, ini bisa kita masukkan di sini, di sini.
selanjutnya kita bisa tugasnya itu adalah kita print aja kali ya, apa aja nih, kita ini kayak oli.info ya, info spare part, sama spion juga dot info spare part. Ini kalau kita running seperti ini, nah ini akan keluar tuh. Nah, spare partnya Limsin, mereknya Castrol, jangka waktunya 2000 km, harganya 50.000, kemudian spare part kedua adalah spion di sini. Nah, setelah itu misal kita mau panggil lagi tuh, ini ya, di motor seharusnya, di motor ini get spare partnya ada nih. Nah ini ada nih spare part. Kalau kita langsung print bisa nggak ya kita get spare part. Nah ini kalau kita print hasilnya, ini kita hapus dulu, ini kita print. Nah ini nggak ada, ini nggak akan muncul kalau begini. Kuncinya itu dia harus pakai for. Ini kita pakai spare part. Nah dari ini store spare part. Nah kita shout aja spare partnya apa aja di sini, spare part get info spare part. Oh iya dia void ya, kita ganti kalau kita print. Nah lihat, nah ini kalau nih kita lihat apa namanya, kita print motor ini spare partnya apa aja, ini sudah kita lihat. Nah motor ini ada limsin. Nah ini kalau saya hapus saja yang ini, misalnya saya hapus terus kayak saya restart lagi di sini, nah spare partnya juga cuma tinggal satu lagi misalnya yang dibeli. Nah kemudian ini udah selesai ini diagramnya ya sih. Nah tuh, dan ini juga sudah customer ini. Nah, jadi kalau misalkan ini kan komposisi dari customer itu komposisi dari transaksi. Nah misal kalau transaksinya ini saya hapus, nah ini akan mengambilkan error karena dia customer ini transaksi yang tadi saya hapus ini merupakan komposisi dari si customer ini. Jadi kalau nggak tanpa melakukan transaksi, dia nggak bisa disebut customer. Nah sedangkan di sini udah generalisasi, jadi motor itu punya part oli. Nah mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.